Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal P3K Guru pada kompetensi teknis part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke soal yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi seleksi kompetensi P3K tahun 2021 ini. Jadi setelah teman-teman lolos seleksi administrasi nanti, teman-teman akan melalui seleksi kompetensi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, dan yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural. Dan ada juga nanti seleksi wawancara. Adapun rincian seleksi kompetensi teknis, yaitu yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang teman-teman lamar. Nah, kalau untuk kompetensi manajerialnya, terkait materinya ada integritas, kerjasama, kemampuan komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk kompetensi sosial kultural, materinya terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Kita masuk ke soal yang pertama. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosional, C. Sosial, D. Kepribadian, atau E. Psikologi. Jawaban yang benar adalah yang C, sosial. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok, salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Soal yang kedua, menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensorimotorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, atau E. Operasional kognitif. Jawaban yang benar adalah yang B, praoperasional. Ciri perkembangan intelektual siswa tahap praoperasional meliputi 1. Self-counternya sangat menonjol. 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Ini udah benar ya teman-teman jawabannya. 3. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. 4. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. 5. Dapat menyusun benda-benda secara deret, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Jadi, ini adalah 5 ciri perkembangan intelektual siswa pada tahap praoperasional menurut Piaget. Kita lanjut soal yang ketiga. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa seperti tidak mengantuk di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera, seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses yang dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi, atau E. Kesiapan mental. Jawaban yang benar adalah yang A. Kesiapan fisik. Bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi kesiapan siswa yang ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera, seperti mata dan telinga, siswa tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat
merupakan bagian dari kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Soal yang keempat, menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. E. Siswa kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Jawaban yang benar adalah yang D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Menurut konsep mastery learning, belajar tuntas, kesulitan belajar siswa ditandai dengan 1. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. 2. Prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. 3. Siswa tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. 4. Siswa tidak mampu menguasai pengetahuan prasyarat. Soal yang kelima, jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game. B. Menggunakan pendekatan active learning. C. Menggunakan pembelajaran di luar ruangan. D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Atau E. Menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif di dalam kelas. Jawaban yang benar adalah yang D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jadi ketika guru melihat siswa yang bosan dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini, seperti menggunakan pembelajaran berbasis game, menggunakan pendekatan active learning, melakukan pembelajaran di luar ruangan, dan menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif di dalam kelas, atau metode pembelajaran lainnya yang dapat mengundang antusias dan ketertarikan siswa dalam belajar. Karena pertanyaannya kecuali, jadi sudah jelas, yang tidak termasuk adalah yang D. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis permainan atau game, pembelajaran aktif atau active learning, pembelajaran di luar ruangan, dan pembelajaran inovatif lainnya. Soal yang keenam, Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Atau E. Memberikannya teguran tegas agar tetap fokus dan serius dalam mengikuti pelajaran. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soal yang ketujuh, anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa berbakat adalah
A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan ragam penilaian. Atau E. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul. Siswa yang berpotensi ataupun yang berbakat memiliki karakteristik tertentu, utamanya antara lain cepat belajar akan hal baru, fleksibel dan unik dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide, pemahaman dan observasi yang mendalam, kegigihan dalam bekerja atau berpikir, percaya diri dan berani mengambil resiko, terampil mengaplikasi ke situasi yang baru, dapat berpikir abstrak dan efisien, intuisi yang tajam dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Soal yang ke-8. Berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. E. Memberikan siswa materi untuk dihafalkan dalam waktu singkat. Sekali lagi, cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir adalah dengan memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Soal penalaran tinggi merupakan salah satu soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ada juga yang menyebut dengan soal non-rutin atau non-routine problem, merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur penyelesaian soal biasa. Biasanya, soal penalaran tinggi merupakan soal pemecahan masalah. Soal yang ke-9. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan SMP. Kecuali A. Guru terus menumbuhkan self-efisasi siswa. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Atau E. Guru bekerja sama dengan wali murid untuk mengawasi dan membimbing siswa. Jawaban yang benar adalah yang A. Guru terus menumbuhkan self-afisasi siswa. Kenapa? Karena 4 pilihan ini adalah 4 cara yang dapat digunakan oleh guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, guru terus menumbuhkan self-afisasi siswa, ini adalah jawaban yang salah, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Kita akan lihat penjelasan dari self-afisasi siswa itu seperti apa. Guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, antara lain guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral, guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral, dan guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan jawaban A adalah jawaban yang bukan merupakan cara untuk mencegah tindakan amoral, karena self-afisasi adalah keyakinan seorang siswa mengenai sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan,
dan merencanakan tindakan untuk mencapai suatu goals. Soal yang ke-10, Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan bahwa Asih tidak dapat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih adalah A. Memory, B. Reasoning and logical thinking, C. Visual spatial relationship, D. Executive functioning, atau E. Numbering. Jawaban yang benar adalah yang C. Visual spatial relationship. Barrett mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan, yakni 1. Memori, yakni kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar atau aturan dasar. 2. Reasoning and logical thinking, penalaran dan berpikir logis, yakni kelemahan siswa dalam penalaran dan berpikir logis. Yang ketiga, visual spatial relationship, relasi visual spasial, yakni kelemahan dalam keterampilan visual dan spasial atau keruangan. Asih mengalami kesulitan visual spatial relationship atau relasi visual spasial. Hal ini terjadi karena Asih kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakmampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.